Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor properti. Yang pertama ada Demas, kedua Asri, ketiga Piwon, keempat SMRA, kelima CTRA, keenam APLN, ketujuh BSDE, dan kedelapan LPKR. Langsung saja ke saham pertama ada Demas yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 192 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell bahkan dari tanggal 10 Desember. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas masih didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Demas sebelumnya dia indikasinya membuat patahan plek ya. Namun gagal karena ada dividen dan terus turun. Dividennya kemarin 6%-an kan kalau harga 210. Jadi gimana? Ini harusnya bertahan Demas di atas 190 dan terlihat dia berapa kali reject minggu ini ya di 190. Ya ini sudah area support dan MACD-nya juga sudah melandai. Kalau dilihat EMA 20-nya, EMA 20-nya tajam ya ke bawah, EMA 60-nya sama. Nah, jadi masih rawan, tapi apakah bisa menghasilkan cuan? Bisa aja cuan-cuan tipis. Untuk Demas itu target kenaikannya minggu depan kalau market bagus, sektor properti juga bagus, ada potensi kenaikan-kenaikan terbatas ke 200. Jadi potensi upset sekitar 8 poin. Jadi ini udah nggak valid lagi ya. Dia udah downtrend dan ini juga patah trennya. Kalau ditarik tren dari November 2020 juga jebol. Nih kan terlihat. Nah, jadi kondisi seperti ini tunggu aja Demas balik ke 200. Kalau dia di atas 200 dia bisa kembali tren ya. Dan konfirmasinya memang 210 dan ya peluang menutup gap ini besar. Yang penting Demas balik dulu 200. Jadi jangan pakai 210, ini aja dulu ya yang dipakai. Nah, kebetulan di 200 itu juga neckline-nya dulu nih. Jadi menarik untuk Demas. Yang penting trading di saham downtrend ini harus pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss, Bapak Ibu bisa dibawa turun lebih dalam. Kalau saya cut loss-nya di bawah 186, bisa di 184 ya. Belinya di 190 sampai 192 dan target profitnya ke 200. Kalau mampu breakout ya bagus untuk Demas. Jadi yang kemarin beli Demas, saya juga beli Demas waktu itu, tapi karena saya nggak ngambil dividennya, jadi saya out aja, jual BP. Karena waktu dividen kan saya belinya tuh buy on breakout karena berharap ke 230 ya, karena candle merah terus dia nggak mengangkat lagi, ya udah akhirnya saya jual BP itu di 9 Desember. Waktu itu langsung saya jual karena lihat nggak mampu naik, dividen 6% pasti dibawa turun. Ya udah jual dulu aja dan benar kan ya turun lebih dalam karena saya nggak berharap dividen ya. Ngapain saya simpan dividen 6%? Saya bisa dapat 6% itu dari saham lain. Mungkin dalam seminggu 3 hari bisa dapat. Ini daripada saya dibawa turun lebih dalam 10 hari duit saya tuh nggak gerak. Kalau saya beli Demas mengharap dividen yang cuma 6%. Ya sebagai trader itu pasti banyak hitung-hitungannya. Kalau cuma 6% lama geraknya ya mending out. Saham lain bisa nutup, apalagi bisa dapat 1% sehari. Ya udah 6 hari aja trading satu saham in out dalam hitungan 15 menit open market selesai kan. Jadi seperti itu. Untuk Demas yang masih nyangkut, dia hold aja. Demas bagus, tinggal nunggu confirm breakout 200 ini baru arahnya ke atas lagi. Jadi seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham kedua ada Asri yang hari ini ditutup di harga 162 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Asri didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri juga kembali mengarah ke bawah. Ini udah nggak valid lagi. Nah, jadi sekarang itu area konsolidasinya 160 support dan resisten 170 karena naik turunnya Asri ini dari support ke resisten itu 10 poin. Jadi kalau sudah tahu seperti itu ya, naik support dan resistennya, tinggal beli buy on support, jebol support, cut loss ini. Misalnya minggu kemarin Bapak Ibu beli di 162, bisa jualan tuh di 165, 167, 168 kan. Tektokin aja, nggak usah sampai target 170, dapat 2 sampai 4% jual aja. Beli lagi misalnya hari Kamis di 161, 162, bisa jualan kemarin Jumat di 100
164 yang gak usah tinggi-tinggi. Karena kenapa jualannya di 165 164, karena dia sudah gagal nih kan melewati, berarti itu resisten yang cukup kuat 165. Jadi dia akan konsolidasi di range yang lebih sempit lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau take top seperti itu strateginya. Ini dia juga membentuk rounding top lagi, lebih turun. Nah, jadi ya sangat rawan kalau Bapak Ibu untuk di swing trade. Mending di take tokin aja. Swing trade itu tunggu konfirmasi breakout. Nah, itu bisa ikutan swing trade. Kalau lagi downtrend seperti ini atau lagi konsolidasi, ya belinya ya beli buy on support, jual di dekat resistance. Seperti itu aja, di take tokin aja ya. Jangan berharap untung besar karena susah cari untung besar saat market seperti ini. Profit 5%, 3% itu ada juga cukup. Jadi seperti itu. Ya, untuk ASRI arahnya sepertinya kuat 160, yang penting jangan jebol aja. Dia kemungkinan tektokan 160 sampai 165. Tapi kalau mampu tutup di atas 165 baru ke atas 170. Jadi di area ini dia kemungkinan seminggu ke depan bergeraknya. Jadi seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham ketiga, ada P1 yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,43% ke harga 460. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 setelah dia indikasinya waktu itu saya analisa dia membuat swing low, ternyata gagal ya. Swing low-nya juga memang lebih rendah dari swing low sebelumnya, dan ya bisa dibilang ini nggak valid karena dia gagal melewati 500. Karena kuncinya P1 ini kan 500 perubahan praksi harga, ternyata gagal dan turun. Jadi peluangnya dengan kondisi seperti ini ya bisa aja dia konsolidasi di range harga ya seminggu ke depan. Supportnya 460, resistennya 480, dia tektokan di area ini. Tapi kalau ternyata kembali membuat low baru di bawah 454, itu arahnya ke 440, nggak ada cerita. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba-coba trading cepat, ODT, cari profit tipis, ya tinggal cut loss kalau dia jebol 56. Jadi sesuaikan di 54 atau 452 ya, karena berpeluang dia lanjut turun karena ini ada pola dead cat bond. Nih dia gagal melewati 500 dan turun dan membuat low baru dan higher low baru juga. Jadi ini bisa dikatakan nih downtrend ya. Jadi seperti itu, konfirmasi dia bisa kembali uptrend ya harus balik dulu ke 500 untuk P1. Langsung saja ke saham keempat, ada SMRA yang di hari Jumat ditutup di harga 850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga gagal melewati 900, tapi dia bertahan di atas 840. Dengan kondisi seperti ini, SMRA bisa aja minggu depan itu konsolidasi di range harga support 840 dan resisten 900. Tapi idealnya kalau mau beli SMRA ini ya di 820, 810. Tapi kalau nekat beli di 840 itu ya cut loss-nya cukup dalam di bawah 800, jadi sekitar 5% ya. Naik turunnya ya sama, naiknya 5%, turunnya 5% karena ini harga pertengahan. SMRA akan lebih bagus kalau sudah confirm breakout 900, jadi dia bisa membentuk high baru dan bisa seperti ini nanti pergerakan. Nah, jadi seperti ini ya, dia pelan-pelan uptrend lagi. Jadi seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 0,5% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA juga ya semua rata-rata sama ya. Karena satu saham sektornya turun, rata-rata turun semua. Dan ini juga membentuk pola dead cat bond dan juga CTRA di bawah EMA 20-nya dan EMA 20-nya itu membentuk mangkok yang seperti ini. Jadi itu rawan untuk turun terus. Kecuali besok atau minggu depan CTRA kembali ke atas 1000. Terlihat kan minggu
kemarin dia gagal terus melewati 1000. Tinggal nunggu breakout, ya udah titik aman pertama untuk CTRA. Tinggal kalau beli buy on breakout, cut loss-nya di 970 ke bawah. Jangan ditahan-tahan. Kalau Bapak Ibu mau dibawa sampai 900 ya silahkan di hold ya, sekitar 10%. Jadi seperti itu ya. Pokoknya dia jebol supportnya ini 975, ini out aja 970 atau 965. Karena kalau memang dia mau ke atas, seharusnya dia nggak turun lagi dari 1000 dan minggu depan itu malah langsung naik. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, MACD-nya juga mulai melandai, mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume memang belum kelihatan. Memang market lagi sepi. Seminggu kemarin, bahkan di hari Jumat kemarin itu transaksi di bawah 10 triliun ya. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, wait and see aja dulu, tunggu dia di atas 1000 itu lebih aman karena itu area konsolidasinya sebelum dia naik tinggi itu ya, resistennya nih. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, langsung saja ke saham ke-6, ada LPLN yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 122 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN didistribusi, nilai warna merah lebih besar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, APLN pelan-pelan juga downtrend, tapi APLN sudah di area support konsolidasinya semenjak Juli 2021. Jadi apakah menarik? Ya menarik. Belinya ya dekat-dekat support, bisa beli di 122, tinggal cut loss kalau dijebol 120, bisa di 117 atau 118. Sesuaikan aja. Risk rewardnya juga menarik kalau memang APLN mau bertahan. Cut lossnya 4-5%, target profitnya terdekatnya aja 130 sampai 136. Lumayan kan, risk rewardnya juga menarik nih. Kalau dia turun ya nggak usah ditahan-tahan, jangan berharap dia besoknya naik, itu belum pasti. Kalau dia jebol support itu potensi besar turun lebih dalam, itu yang dihindari. Kalau dia ternyata besoknya rebound lagi, ayo beli lagi buy on breakout. Seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu siap berharap siapa tahu besok rebound, ya udah biarin ya. Yang penting siap juga kalau besoknya dia turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Yang penting kalau mau trading itu buat trading plan disiplin. Biasanya tetap kalau belinya benar, beli buy on support atau buy on breakout bisa profit. Yang penting disiplin, gak perlu ngejar harga. Lihat saham sudah naik 11%, dikejar. Ya harus lihat juga support dan resistennya. Belum pasti juga naik 11% itu bisa arah kan. Yang pastinya dia bisa turun itu 11% ditambah 6%. Bayangin 17% peluang resiko dibawa turun. Apalagi yang gak pakai cut loss, yang cuman berharap bisa jual selalu untung. Nah jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu baru belajar, apalagi yang swing trade, ya konsisten belajar beli support, screening saham setiap hari. Memang harus cari saham. Kalau nggak manual ya lihat ada sinyal-sinyal di, biasanya di setiap aplikasi itu kan ada sinyal ini saham AA bisa breakout resisten atau breakout harga 20 harinya atau MACD-nya golden cross, ya tinggal ditarik, dibuat garis. Ya kalau bagus masih risk rewardnya beli. Yang penting disiplin. Jadi seperti itu. Untuk APLN, langsung saja ke saham ke-7. Ada BSDE yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,49% ke harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE dia memang mematahkan trend downtrendnya dan sudah 7 hari di bawah, tapi dia kembali lagi ke atas supportnya 1020-1025. Bagusnya lagi kalau minggu depan BSDE langsung breakout 1040 dan sampai 1080, berarti dia bisa lanjut kembali di dalam uptrend channelnya dan mengarah ke atas ya. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kalaupun nekat beli di harga 1020-1025 ini, cut loss saja. Kalau tutupannya di 990-980 udah cut loss saja ya. Cut lossnya paling 3-4%. Target profit mana? 1040 sampai 1080. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham terakhir, ada LPKR yang di hari Jumat ditutup menguat 0,7% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR masih konsolidasi ya. Ini menarik nih kalau Bapak Ibu perhatikan kan, beli dekat support ya, dekat-dekat
resisten bisa jual nih, beli di 141, 142, bisa jualan di 147, 148, 149. Tektokin aja. Nah, ini kebetulan dia di area support, beli aja di support, tinggal cut loss kalau dia jebol support. Dan terlihat kan dari 11 November dia nggak pernah jebol supportnya 140. Paling mentok dia turun 140 terus mantul lagi. Ya ini seperti ini bagus saham-saham untuk yang pemula, beli dekat support, jual dekat resisten, nanti dekat-dekat support beli lagi, jual. Udah, kalau ternyata dia rebound breakout ya udah. Kalau ternyata ada beli buy on breakout tinggal cut loss kali dia turun. Kan seperti itu. Ini bagus nih untuk belajar trading nih, beli dekat support, jual dekat resisten. Jadi seperti itu ya. Untuk LPKR apakah bisa beli di support? Ya harusnya bisa. Tinggal cut loss kalau dia jebol 140, bisa di 138, disesuaikan. Yang penting kalau sudah jebol support itu jual. Kalau Bapak Ibu tetap berharap, yang penting siap kalau misalnya dibawa sampai 130. Dan konfirmasinya LPKR ini bisa kembali uptrend kalau sudah breakout 150. Ini kalau ditarik garis nih ya, dari sini aja biar lebih dekat. Nah kan dia break ini udah akan uptrend. Ini kan ada pola descending triangle. Jadi seperti itu untuk saham-saham properti. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 9 dan 10 Januari 2022 saya akan adakan kelas lagi untuk belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana teknik entry dan exit untuk beli saham scalping, dan juga bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandar malogi end of day, dan cara untuk ARB Hunter atau arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram. Bagi Bapak Ibu yang mau cuman jual beli saham, cuman rekomendasi, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya do di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.